محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Dan cintanya kepada tiang kelinci sehingga ringan langkah tiang kelinci menuju taufiki. Tiang dagang kedai taufiki manik Allah tu tahu nah itu kali dia biasa. Maka tiang samping jemaah sekalian niki di narah lain lantaran rahmat dan ridho jemaah sekalian. Alhamdulillah harus kita ulang-ulang. Mungkin di tinggal ngaji nak langsung ucap alhamdulillah. Dinara ia tahu kau ta'ajub Allah melainkan pegawaian nu tereda si Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah di sahabat jemaah ninara dengan dia tamu surga lamun nak karena amal manikah. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, termasuk penunggu ya Rasulullah. Gimana sahabat? Lantung aku manikah. Ndek tak tamu surga lamun nanti karena itu berhenti tak taat tidak menjamin lagu lantaran ridho Allah, maka hamba akan dimasukkan ke dalam surganya. Lebih-lebih yang beringin niki dari umat deside Rasulullah, umat santer isin tekanan, santer isin tersayang isi Rasulullah sallallahu. Bulan Sa'ban kita jelasan jamaah sekalian. Nanti dan kejelasan Rajabun syahrullah, Sa'bana syahri, wa Ramadana syahra ummah. Bulan Rajab adalah bulan Allah, bulan Sa'ban adalah bulan kaku mainan. Jadi bulan Sa'ban adalah bulannya Rasul, bulannya Rasulullah. Wa Ramadana syahra ummah, bulan Ramadan jadi bulan umat. Subhanallah, bulan umat Rasulullah, bulannya umat. Ya baca Ustaz di semua jadi. Subhanallah. Ulang. Jadi Rajab bulan Allah, Sa'ban bulan Nabi, sedangkan Ramadan adalah bulan ummah. Subhanallah. Jamaah ini le bulan ini, le bulan Sa'ban ini nanti jadi Sa'ban. Sa'ban su'ub. Sa'bun artinya cabang. Su'ub bercabang. Jadi bulan yang bercabang. Setiap amal kebajikan yang satu dilipat 70 oleh Allah subhanahu. Niki yang pun para dalam bercabang. Karena itu maka di bulan ini hadirin Nabi penuhi bahasa ini. Jangan sekalian pun Nabi mengiring amalan di bulan Sa'ban. Le bulan Sa'ban penuhi dan ngiring baca salawat juk Rasulullah. Karena bulan Nabi, jemaah dagang di dalam kamar pembaca, yang gemeria pembaca tersermin si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tersermin jemaah. Cuma yang meninggi di tahu sedikit saya nak beda derajat dengan Rasul.
mun aminan dewe umat sak senantiasa bersolawat kepadanya di bulan Sa'ban ini. Subhanallah ya Mas sekalian. Bulan santer ditekankan si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam angkat bulan Sa'ban yang kita barang aran bulan solawat. Nanti bulan solawat jemaah. Agak perlu orang ini nak lamun duit enggak satu dan selawat akhirnya membawa 1000. Dia ni kalau selawat Tuhan baca. Pekaya tak? Hamu apa? Habilah dulu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Yang kan wajib mengingat berarti paling afdal. Wajib kan baca tahiyat. Murni baca selawat ni kan biasa tahiyat. Berarti ni ke tahap selawat paling afdal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Bahkan suku ulama, sebagian ulama menyebut salawat sabar ina teparan dalam salawat sajaratun nukut. Coba sila baik buka li kita salawat pohon uang. Allahumma sholli ala nanti jangan nanti salawat pohon uang pirang amalan ina lamun kayun rezeki tetap arah helikete dinding kosong mana-mana 1000 makaki dinding kosong usahaan sedikman besari di membuat datang ni ke lewaya tak tidur ke malam ni ke baca salawat sabar ni ke 100 ni nak gerah tak 50 Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad 100 maka niscaya yang tetap para kepeng di kantong minta. Subhanallah. Allah teparan sholawat saja rasul nukut. Allah salli ala. Buat apa ni nak lagi minta terkasih ni? Mungkin jadi lagi maklum. Mungkin bulan Rajab tidak. Bulan nanti bulan Sa'ban. Subhanallah. Bulan tunjukan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu. Dimin tanggal 13 Sa'ban tanggal 13 lebih nanti mulai kan walaupun bulan tanggal 13 nanti masih kurang lalu terang hati tanggal 13 Sa'ban yang sekalian dimin datang tanggal 13 Sa'ban jemaah pas wajib Allah dah senang jemaah ini dimin tanggal 13 Sa'ban para wali dengan ya tahajud jemaah turun malaikat Jibril menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bahasa malaikat Jibril, ya Muhammad tulis wahwayin waktu tahajud. Padahal Nabi dia telah tahajud jemaah. Lagu ini bukannya betul si Jibril. Demi tanggal terolak. Amin Allah. Benar. Allah sudah. Tahajud langsung dari sini Rasulullah berwuduk pun tahajud jemaah sampai ya terbit fajar. Demi wahya terbit fajar jemaah. Mari berulang malaikat Jibril. Ya Muhammad, wanta datang fajar ini. Wahya Nabi datang fajar. Nunas sejum Allah Ta'ala ya mani malaikat Jibril menunas Nabi ya Allah aku agama umat ini tersebut dengan wah menikah langsung terkontak malaikat Jibril tetapi insya Allah barak Muhammad mukampunan umat sepertelu keampunan li umat. Subhanallah jemaah sekalian, Nabi menang langsung berdagang Jibril, ya Jibril sadua bertelu bilahi baru seperti ampunan sadua bertelu bilahi ini ketahuan bahasa mereka Jibril hanya Allah yang tahu. Pas lemak tanggal 14 jemaah tanggal 14 yang pun bulan ini Nabi yang barat sedang beringin tanggal 14 ini purnama. Subhanallah pun pas masih marah bayi yang sawibian jemaah bayi nak tahajud kemarikan si Jibril, ya Jibril ya Muhammad bersama dengan Jibril bangun tahajud, bangun lagi Nabi jemaah sekalian bangun tahajud dari saat dibangunkan ke sampai menjelang fajar. Begitu menjelang fajar
Nabi Muhammad berdoa kepada Allah agar diampuni seluruh umatnya. Mohon kepada Allah agar diampuni seluruh umatnya. Langsung malaikat Jibril, ya Muhammad, Allah telah mengampuni umatmu 2/3. Subhanallah. Kali seperti itu jemaah. Lalu masih menang nanti dan masa senang lalu. Begitu naik sak sepertelung dia tahu Jibril. Sepertelung jadi mantauan ya Rasulullah SAW. Subhanallah. Maka sampailah di malam yang ke-15. Malam yang ke-15 yang kelingking sebut kena nisfu sa'atan. Ya dari ini gimana? Makin tanggal balik mungkin lagi. Tanggal balik berarti kali pintu malam. Jadi Nabi malam Nabi jatuh di mana sedikit mati? Selasa. Coba. Makin tanggal kiri nih. Jadi Nabi. Selasa. Isi pada setiap antara Selasa Rebu karena ada juga penanggalan yang mengatakan Rebu mentiang tinggi dari Selasa. Malam Selasa. Malam Selasa. Minggu pas tanggal 15 malam berbangunan Jibril ya. Subhanallah jemaah sekalian. Rasulullah mulai tahajud sampai menjelang fajar. Begitu menjelang fajar datang malaikat Jibril. Nabi bahasa malaikat Jibril. Mundai Nabi yang nangis jemaah, entah munas, sujud sampai nangis. Nabi malaikat Jibril, ya Muhammad, bangun, tulis. Allah telah mengampuni seluruh umat. Subhanallah. Seluruh umat Rasulullah diampuni oleh Allah kecuali mereka yang menyekutukan Allah. Berarti inna dia beli harap dari Allah, beli harap rahmat Rasulullah. Insya Allah yang beli maka masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Karena berkah daripada doanya Rasulullah Sallallahu yang mencintai. Ya ampun, temanikan inilah pencerita kekuatan ampunan selaku umat. Ya Muhammad, pandang ke langit. Bagaimana Jibril? Beliau memandang ke langit jemaah sekalian. Begitu dipandang ternyata seluruh pintu langit dibuka oleh Allah dan seluruh malaikat di langit dilihat oleh Nabi beristighfar untuk umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh malaikat dilihat oleh Rasulullah. Subhanallah, sebegitu mulianya umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dimohonkan ampun oleh seluruh malaikat yang ada di langit. Maka beruntung yang pelingin dari umat Rasulullah. Alhamdulillah jemaah. Angkat pokok nak betul iman. Umat Rasulullah ini jaga karena seterusnya dibeli iman, tapi dia mati membawa iman, maka semuanya akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu. Tiang pelinggi beli-beli tentang dia syukur sejari-jari umat Rasulullah. Lagu atur balik senang datang Nabi berkata dinarak dengan ya tamu surga lamun andalan amal. Tidak ada seorang pun yang masuk surga karena amal sebenarnya. Para sahabat mutakin termasuk pelinggi wahai Rasulullah, nggih langsung aku bas. Li antara seluruh amal, li seluruh ibadah wajib, enggak sholat ibadah paling tinggi nilai di hadapan Allah Subhanahu. Enggak paling tinggi nilai. Bahkan sebut di dalam hadis yang akan paling pertama diperiksa besok di akhirat adalah sholat. Munwah sholat lulus bapak buruk terperiksa salah buruk, dia terperiksa zakat buruk. Saya munwah manusia ini kejaga sholat berarti itu jadi panjang Allah Subhanahu. Ikut coba sholat. In saluhat fasaluhat in fasadat in fasadat. Jika salatnya buruk maka
seluruh amalnya juga dianggap buruk oleh Allah SWT. Aku malik ya entengnya, aku malik ya entengnya. Jadi jaga sholat, niscaya seluruh kebaikan-kebaikan akan terlimpah kepada pajak nike. Lamun dia murni jaga separan aran sholat. Kaitan kancil sholat khusus niki di dalam surat Al-Mu'min, Al-Mu'minun Allah berfirman, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Berarti sak beruntung dikit yang beli alham, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Kelanjutan ayat ini biye dengan sak beruntung dikit. Kalau saja bahas ini, alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yakni mereka yang di dalam sholatnya khusyuk. Subhanallah. Itulah orang yang beruntung. Orang-orang yang di dalamnya dalam sholatnya khusyuk. Selalu pada senyum terbe, sholat khusyuk itu Tuhan. Ampun mami sama Marjan haji tak matur niki. Belum juga merasakannya. Ampun. Lamun sholat li junul Ka'bah, sholat li Raudah, sholat li Masjidil Haram, menurut yang iya waktu jati aran sholat khusyuk. Menurut dia, karena demit angkat timur takbir bapak mami ampun Allahu Akbar telah dunia hai waleke baru bapak dia kali 10 juta maaf dia berbuat sah gue jadi mau angkat timur telah nikmatnya saja kita dengar bacaan-bacaan imam, gerakan-gerakan sholat itu pikiran dunia iya wateparan alam sholat khusus si bayang gitu ya. Lagu niki yang agak berhak ini masih mami ampun ini lagu yang agak berhak tergantung usaha yang tinggi untuk bisa mencapai lagu-lagu di judul kapah mami jatuh tua iya wateparan arang sholat semai mami sholat 1 rakaat di Masjidil Haram dibalas dengan 100.000 rakaat mami wajar. Saya disitulah sholat yang khusyuk semata-mata lillahi ta'ala. Lillah. Nah ini jemaah sekalian. Maka orang-orang yang khusyuk itulah orang-orang yang beruntung, yang mendapat keberuntungan. Nah, panggil. Nanti kenal sholat khusyuk. Subhanallah. Jemaah sekalian, khusyuk itu adalah ruhnya ibadah, maka khusyuk adalah ruhnya sholat. Jika sholat tidak khusyuk, maka sama dengan badan tidak punya nyawa. Subhanallah. Jika sholat itu tidak khusyuk, maka sama dengan badan tidak punya nyawa, bangkit dan tidak bermakna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi satu barang aran khusyuk niki bahasa ulama Syekh Muhammad bin Bir Ali Al-Barkuri Nabi bahasa satu barang aran khusyuk adalah huwa qiyamul qalbi baina yadayil haqq bihammin majmu'in. Subhanallah niki mun barang khusyuk bahasa Syekh Muhammad Ali bin Al-Barkuri. Nabi maksud khusyuk adalah hati berdiri menghadap di hadapan Tuhan yang Maha Benar dengan kesedihan yang amat besar. Tegak berdiri di hadapan Allah dengan kesedihan yang teramat besar. Bahwa dia rasa dia yang sholat, tetapi dia berdiri karena kekuatan dari Allah. Dia mengucap takbir Allahu Akbar karena diberi kemudahan mulutnya oleh Allah. Maka kepesahan itulah yang namanya khusyuk. Jadi dia menghadap di hadapan Allah
dan di dalam batinnya tidak lepas dari pengawasan Allah, bahkan dengan kebesaran harap yang luar biasa di hadapan. Ini husuk menurut Imam Al-Barbuni. Makin dipilih seselainan apa simpulan. Ya mas kalian, dalam rangka memberikan tafsir ayat sabaru'atun alladzina hum fi salatihim khashi'un, maka apa yang dimaksud dengan husuk? Yang dimaksud dengan husuk itu adalah pasrah, merendah, dan rasa takut kepada Allah, yang semuanya itu ada di dalam hati. Karena orang yang hatinya husuk, maka badannya akan jadi husuk, badannya akan jadi husuk, mulutnya akan jadi husuk, matanya akan jadi husuk, gerakannya akan jadi husuk, jika batinnya hadir di hadapan Allah, yaitu husuk. Ini hadirin. Maka penafsiran khashi'un tadi oleh ulama ini, oleh Al-Ghazali yang menyebutkan cara husuk itu adalah dengan kaidah likulli maqamin. Ia kaidah mengkadusi Imam Ghazali tentang makna husuk. Likulli maqamin. Nabi mana? Di setiap gerakan ada bacaan, di setiap bacaan ada penghayatan. Subhanallah. Akudah. Likulli maqamin. Di setiap gerakan ada bacaan, di setiap bacaan ada penghayatan. Demikian bismillah berarti dengan nama Allah. Demikian alhamdulillah segala puji lillah bagi Allah. Maka Allah, lagu ibu-ibu menintang makin pandai berbahasa Jogja. Lagu tua nanti dikdait makna. Demikian kabirah ini kamat. Lamun dikdait makna kina bacaan husuk, jaga bacaan, atim gerakan Allah, 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 makna sama. Itu juga niat namanya. Baru miki dengan bapedai makna, begitu dia baca bismillah maka dia batinnya tersentuh. Tapi buat tiap beli insan dia makna, ganti ucapan batinnya dengan Allah, Allah. Itu juga husuk. Subhanallah. Itulah yang namanya husuk oleh Al-Ghazali. Makin ini penjelasan Allah sallallahu. Menurut Syekh Izzuddin, Nabi bahasa beliau, orang yang sholat diperintah untuk menghayati makna yang ia baca. Karena sejatinya dalam sholat itu bacaan kita ada dua, kan? Bacaan sholat itu ada dua. Satu adalah doa, yang kedua adalah puji. Hanya dua bacaan dalam sholat, tidak ada yang lain. Doa dan puji. Kita baca alhamdulillah puji, baca bismillah puji, baca Allahu Akbar puji, Rabbi firli doa, ya kan? Subhana rabbiyal a'la puji, subhana rabbiyal azim puji. Berarti isi sholat yang kita baca itu ada dua, puji dan doa. Maka hadirin, lamun cak pikir sholat mikir, tatkala kita mulai mengatakan Allahu Akbar, maka Allah membatasi pekerjaan dunia begitu kita mulai dengan Allahu Akbar. Sehingga Allahu Akbar ini kemana? Kebarang arang takbiratul ihram. Takbir yang mengharamkan apa? Perbuatan selain daripada yang akan kita lakukan, yakni sholat. Maka begitu Allahu Akbar, lepas tangan kita, maka tangan kita husuk, kaki kita husuk, semuanya kita berusaha untuk menghadap kepada Allah Subhanahu. Ampunan jemaah,
Karena kita dalam sholat itu lagi menghadap Allah, lagi menghadap Allah. Sila mami munaflikin yang menghadap di bupati lihat bani aku tak mau sok-sok mesak mami pasti tak boleh saya sama biasa di nikah suah datang nikah kerja malik dia datang di jebak bareng juru arah nabi arah satpa arah segala macam ajudan pirang agak fitah makin dia mau menghadap Allah dalam keadaan rali kira-kira berhenti coba lu pembicaraan dengan dan perhatian anda tak berdialog kondisi tiang nanti tiang lagi menjelaskan belum memperjalanan tiga nikah pun sudah menjadi kurang bagus padahal berhenti malik yang tinggi menyangkut menghadap Allah dalam keadaan lali coba unik lapas tidak kenal kabiran walhamdulillah katsira barang ini wajah tu lalu mata kita lihat baju teman kita di depan tulisannya Parti Kebangkitan Bangsa ya mutati pada saat telepon bater baru telepon nakakal padahal jengkel sholat sandi tak kanggu lali dekat terhadap Allah berarti mut sepilihan Allah masih pikiran pegawaian kelainan iya itu berarti din makbuso gimana bisa subhanallah tidak ini dia tanah mikir sendiri maksudnya dia kita jadi yang berusaha lagu bagi ulama kami khusus ini menjadi rukun. Nah, untung Mbak Andi menjadi rukun masih nyala. Batal sholatnya ibu. Lagu ini jadi rukun cuma baru kan definisi baru. Ini jadi rukun lagu sholat tanpa khusyuk bagikan badan tanpa nyawa. Memang ini. Tidak. Lagu sekurang-kurang bahasa seorang ulama sekurang-kurang khusyuk panjang nikah munawarah dua jam ini kita tuh khusyuk mami sekurang-kurang yang penting dia ingat tatkala Allah apa ada kepasang niat maksudnya kepasang niat masih dia karena Allah juga kepasang niat susah ya namun dari baris setidak-tidak dari katanya asyhadu an la ilaha illallah sekurang-kurang mami itu pun mudah-mudahan dicatat khusus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis tadi malam itu bantuan, nama itu jatuh ke dia tak salah. Aburan ini, tapi tetap kita akan berusaha. Kita akan berusaha untuk mencapai itu. Karena sejatinya nilai sholat itu ada pada khusus. Ada pada khusus. Yang akan dapat kemenangan tadi khusus. Berarti menolak ini tidak silah. Sempat-sempat dia sholat masih pikiran tanggung batu. Ini mana berlalu kadang jauh unik. Ini jauh ini baru jadi kejelo gabah. Murayan hari mambilan ini di pikiran mana? Waktu nanya jadi. Coba ingatnya ke menghadap Allah. Itu lari-lari coba berhenti. Ya Allah ya jadi. Ini kira kelemahan yang izin dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu. Mudah-mudahan jemaah itu kita agak berubah. Sisi umur niki mami ini ada berusaha berubah. Ada ini kama hadir atin di dalam sholat. Makin katolik nabi tak malah ada yang kamu bersih niki. Bahasa Imam Ghazali makin lalu niki dulu makin tiling. Berarti nilai sholat itu ada pada khusus. Nilai sholat lagu jemaah sekalian. Bahasa ulama lamun mak meniki kan wa merasa khusyuk maaf merasa siap diri lari tak ganti dibilang Allah cintakan diri lamun yang tentang dia nak khusyuk bahasa ulama dia nak khusyuk berarti dia merasa bahwa bisa khusyuk pirang kalau bisa khusyuk bahasa ulama menwaninya di rahsia diri dia tahu apapun la haula wala maka Allah akan datangkan khusyuk. Subhanallah. Niki mami. Lagu yang berbeda niki mami lagi. Lagu masuk ke dalam ada darah rasul.
Jangan sampai ada perasaan bahwa kita khusyuk, tapi kita serahkan kepada Allah memancing arah niki amalan. Ya kata begitu. Mudah-mudahan agama di dalam sholat dia terkicar khusyuk sholat. Saya ingat zaman paling tinggi lalu dilain saran sholat. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah ini jemaah baru ini. Jadi bahasa ulama ini orang yang sholat diperintahkan menghayati. Jemaah sekalian, orang sholat itu tidak boleh berpaling, merenungkan zikir atau bacaan lain dengan makna zikir, walaupun zikir tersebut lebih utama, sebab itu menjadi perbuatan yang buruk. Yang dia pikirkan adalah apa yang ia baca. Nabi bacaan zikir wah, ini bayangan mereka penyebut-nyebut dengan lain, tapi yang kita baca itulah yang kita hayati. Bahasa ulama niki jemaah saya Izzuddin, dia baru bikin pendapat. Beliau mengajarkan salah satu cara yang paling mudah untuk khusyuk bahasa niki ketika sholat adalah ketika melihat apapun, marah baru pelunggung tanggung batur sini kecengok. Batur radinsa, batuk lalu, ia mau pikiran, pokok doa. Padahal dengan batuk kebatukan Allah, maka apa itu ya Allah. Coba ingat juga ketunasan. Anda minum sholat, mau berangkat, datang uang kira-kira mau pepek atau enggak? Mau pepek, berarti masih pikiran berangkat. Menurut sholat datang di pepek, atau datang di masjid, mami, ampun, enggak ada tangan di kau. Berarti ini masih udah lihat sampai mati. Ampun mami, ini bahasa ulama ini ya Allah ya jadi cara khusyuk yang paling mudah bahasa jemaah, yaitu dengan mengembalikan kepada Allah segala yang dirasakan, segala yang dilihat, segala yang didengar, semuanya dikembalikan kepada Allah. Lalu ini beliin yang sholat mileneng teres ni. Ini niki. Namun dendek tu teres ni jangan sebaik muncul alhamdulillah. Dendek aku maksud teres niki adalah makhluk Allah. Yang zikir juga Allah. Jadi pokok lagi narah pulang kena Allah. Dendek kaki pikiran hal lain hal lelek ketum terlelek. Ya kan, ngerti nih bolong, saya nak betul sampai gitu. Yang mengenai tadi, macam-macam baik. Ini jangan sekalian, jadi itu berarti kan masih cara si pikiran kalian apa? Nah inilah maka nanti berusaha apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita saksikan, kembalikan kepada Allah. Lamun narah disebut Allah, dia nak marah baru bukan? Ini dari mana mbak? Tak matur baru. Lihatin Allah kan kembali juga kepada Allah. Lamun dengan bahusul solat, mami ampun. Andi mak lampak inak, di mak sempat tak pikiran pun hal batu. Dia tak sempat. Karena begitu kita lihat ada yang dilakukan oleh seorang, kita bilang ini kehendak Allah. Kita lihat ada suatu, ini ciptaan Allah, maka semua kita akan khusyuk walaupun di luar sholat. Kita akan khusyuk di luar sholat. Kan memang di dalam sholat kita tidak khusyuk. Lagu manggil yang goyang mati sekedar intan baca wah becas lain bercerita lain terang selantaran cembi. Di sholat kita belum mencapai khusyuk. Subhanallah, aduna sekallah kami ini mudah-mudahan agama terbicara kekuatan si Allah ada sak baik terima satu barang narang sholat khusyuk. Ada terima karena sejati paling rapat panjangkan di Allah di waktu sholat.
dan paling dekat panjang kepada Allah di waktu sujud jemaah sekalian. Di waktu sujud tadarruan wa khufyah. Nabi kena tadarruan, merendah di hadapan Allah, wa khufyah dengan suara yang lembut. Lalu silap jemaah kadang-kadang dia sembahyang nami masih payah nanti ini amin yang sembahyang masih ngolok mulainya sembahyang lemes ini kan khufyah, halus lemah. Ini menasuk Allah. Amin. Ya Allah, ya Karim. Malah kanak-kanak pada licin ini nolongin hamiku. Ya Allah, ya Karim nanti. Nyebut sholat masih ada larangan tapi ada jolat. Ya Allah, ya Karim. Akan datang usul. Ya Allah. Nanti mas kalian akan bukan matur baru. Lihat dalam sholat yang berusaha. Maka di luar sholat kita tetap berdoa, tapi doanya tadi dengan dua, tadarruan wa khufyah, merendahkan diri di hadapan Allah bahwa kita tidak memiliki apa-apa, tidak mampu apa-apa, tetapi diberikan kemampuan oleh Allah. Khufyah dengan suara yang lembut. Iling jemaah sobat sila andinara dengan datang lunas juga kedai belum di mandai ya datang dak kina wanta mense bawa entah coba mu itu lunas juga Allah dia marah baik Allah coba kena tuh ngomong jadi mereka amin sila ya Allah sila jemaah atau mami ampun tidak zikir kematian luwih main-main kan ampun pada itu dua kali zikir karena dinara tulang di pedari yang kurang itu lalu ya Allah dinara betul aku hamil ini ya Allah ya Karim ya Allah ya Karim berembing karena kekaburan si Allah lidu'in di arah tadarruan dinara khufyah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah ini jamaah sekalian ini Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Selanjutnya mungkin yang katurin dua ulama jelasan tak cara dia ampun dia datang khusyuk. Yang berusaha ke lagi maratur kabar dia merasa wah khusyuk karena khusyuk itu dengan sendirinya akan didatangkan oleh Allah kepada siapa? Kepada siapa yang ia kehendaki. Bisa terkait Allah. Maka siapa yang dikehendaki Allah? Mereka yang nyerah kepada Allah, yang merasa diri tidak berdaya, yang merasa diri tidak ilmu, yang merasa diri tidak memiliki apa-apa, maka itulah yang akan ditolong oleh Allah. Nah, niki menjelaskan ini. Pertama niki yang akan jelaskan menurut Imam Syekh As-Sazili. Mungkin salah Imam As-Sazili niki Imam Tarikat niki. Karena akan Tarikat As-Sazili Ahmad ini. Nah ini bahasa niki Nabi bahasa beliau lamun ya berdiri untuk sholat kan yang melingih sendiri teman yang merdia sholat kan persiapan dulu diri suci kan kita bersuci berwuduklah dengan sempurna ini nyerpak-lepek kita rasakan wuduk kita tatkala kita cuci tangan cuci kaki pelan sambil doa kepada Allah SWT karena ini gambaran lamun wali wudhu doa khusyuk berarti sholat khusyuk lamun ini wudhu doa nyerpak-lepek berarti tidak akan mencapai dia karena sambil dia mohon kepada Allah jemaah sekalian pada saat wudhunya ini kan awan untuk menghadap kepada Allah wudhu begitu sampai di tempat sholat maka dia berdoa setelah dia menghadap kiblat dia sampaikan paling biasa juga tajak si ulama yang melingkir jadi pertama baca a'udzubillahi minasyaitan biasa sambut baca dia qul a'udzu birabbin nas atau ada yang nak telu pulau bernas Kulau berbil pak, kulhuallah, kulau berbinas boleh. Tapi biasa anak doa ni, Nabi. Jadi doa Bismillah langsung baca. Anas adin sak kejauhan oleh godaan syaitan.
Allahumma inni a'udzubika min syaitanil waswas. Nabi makna, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari bisikan was-was, dari bisikan setan yang menimbulkan was-was. Lagu niki arah perempuan, unin perempuan nike, ya kulang baca. Allahumma inni a'udzubika min syaitanil waswasi khanzabil perempuan. Ya kulang mami. Allahumma inni a'udzubika min syaitanil waswasati hanzabil. Ini ada uti nanti dai. Mau dai makin bahasa sasak tadi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari bisikan setan tersebut agar dilenyapkan Allah. Ia kena hanzabil dikir. Ada yang terpetalang si Allah. Yang baca ada kedukannya. Aku ulang. Allahumma inni a'udzubika min syaitanil waswasati hanzabil. Hanzabil ini betul. Apalagi ulangnya. Allahumma inni a'udzubika min syaitanil waswasati hanzabil. Khanzabil. Telu kali mak. Telu kali. Allahumma inni a'udzubika min syaitanil waswasati khanzabil. Hanzabil. Hanzabil. Nah, mulia bas ni kerja sendiri teman solat terbaca. Mungkin ada berukut malam lagi. Bahasa Syekh Abdul Hasan As-Sadili ada telah was-was di dalam solat nikah, maka sendiri imam takbiratul ihram ala telu niki mun manikat si beliau. Pertama, sila ingat. Pertama, bahasa beliau lepaskan tangannya di dada. Kan di mana nih? Di teman salat kan? Kita mau takbir. Lagunya niki lepas niki, mau ia membaca niki. Subhanal malikil qudusil khallaqil af'al. Subhanal malikil qudusil khallaqil af'al. Aku ulang. Subhanal malikil qudusil khallaqil af'al. Subhanal malikil qudusil khallaqil af'al. Nabi dengan ini Maha suci Allah, zat yang suci, sang pencipta yang banyak berbuat. Habaru bersusah dikira setan. Lamun Allah ada, Allah tidak memberikan, maka kita akan jadi tenang. Maka yang berlindung baru pada hati kerja. Subhanal Malik Al-Qudusil Khallaqil Af'al. Subhanal Malikil Qudusil Khallaqil Af'al. Bila kali membaca itu Subhanal Malikil Qudusil Khallaqil Af'al. Subhanal Malikil Qudusil Khallaqil Af'al. Subhanal Malikil Qudusil Khallaqil Af'al. Belum. Ini pokoknya baca nak lemak tulisan di lemak tulis le ustaz. Insyaallah
Yang niki bahasa Syekh Abdul Hasan Ali Asy-Syadzili. Sa nomor 2 lanjutan di belajar baru dikeni baca Al-Quran juga. Iyasa yuzhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid. Niki Al-Quran. Iyasa yuzhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid. Niki Al-Fatir ayat 16 17 mati. Ente santai sabar niki malam-malam kedua niki tamalah niki. Iyasa yuzhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allah bi aziz. Iya ayat kita olah sedikit. Ayat 16 kita olah. Nanti kita cari semuanya mami-mami ini. Masih tak yang kemdiki kelai salat dan imam jadi usul. Iyasa yuzhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allah bi aziz. Nabi arti jemaah, jika dia menghendaki niscaya dia akan melenyapkan kamu dan menggantinya dengan makhluk yang baru. Yang demikian itu adalah tidak berat bagi Allah. Karing naon teh setan tuh dia. Nekias nengkaes. Nggih At-Tatir 16 17 nggih. Pada masih niki kita baca itu marah baru dikit. Moga jadi amalan. Nggih. Berarti ada 2 bacaan baru, mami sabjulu baru. Nabi Subhanal Malikil Quddus Al-Khallaqil Af'al. Subhanal Malikil Quddusil Khallaqil Af'al. Iya sa'yuzhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allahu bi aziz. Insyaallah ibu bapak yang akan mendatangkan khusyuk adalah Allah. Tiang pelingin hanya beramal marah tanah anjuran ulama iki, sedangkan khusyuk akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berusaha mencoba dengan amal ini, maka khusyuk akan datang sendiri dari Allah, bukan karena kemampuan tiap lagi. Nah niki amalan sabinajah tisi hai baru Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili, Syekh Asy-Syadzili Al-Hafiz rahimahullah jemaah sekalian. Sedangkan lamun Imam Al-Ghazali anu bahasa dia ndi narak muncul ngamal-ngamalan jemaah ini cuma bahasa dia ini bahasa Imam Ghazali salat khusyuk itu adalah dilakukan dengan hadirnya hati. Salat dilakukan tanpa melakukan perbuatan di luar rukun salat. Jadi salat biasa. Terus salat dilakukan mengikuti tuntunan para ulama. Salat dilakukan sebagaimana diajarkan oleh para kiai. Salat juga dibarengi dengan kepedulian kepada sesama. Dibaca untuk mendapatkan khusyuk. Karena beliau mengambil dasar dalam Al-Quran. Nabi Basin Al-Ghazali, Al-Quran itu menyebutkan tentang sholat ini dulu dalam hadis ini, dalam surat An-Nisa itu disebutkan jemaah sekalian, siapa saja yang melakukan ini hadis ini Al-Ghazali, siapa saja yang melakukan sholat 2 rakaat kemudian tidak bergumam tentang dunia di dalam batinnya, maka sholat itu akan mengampuni seluruh dosa-dosanya. 2 rakaat. Karena beliau mendasarkan kepada apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang-orang yang sholat itu hendaknya dia, ini firman Allah Al-Quran, wala taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqul. Janganlah kamu sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk sehingga kamu ingat lagu
Dapat itu. Jadi maksud dan mabuk dalam hal ini bukan mabuk benar memang. Kalau memang dia dalam keadaan mabuk, jangan sholat. Tapi maksud mabuk juga dalam ayat ini dijelaskan, jangan sampai sepanjang sholat kita lupa kepada Allah. Kan mabuk masih ada. Dinarak sedikit kita tengok. Lalu marah terkabari mandi hadir. Dia ganti kita dia usuk tak kala takbir. Nah niki, itu sahaja. Jadi niki. Firman Allah juga jamaah sekalian, wa aqimis sholata lidzikri. Dirikan sholat untuk mengingatku. Sementara dia lainnya tulis tunggal sholat dia tulis salah. Malah lupa dengan yang salamnya. Lupa salam aku wah salam aku dia. Coba sampai tangan ke jemaah. Berarti kan dia tua ingat sama sekali. Coba. Allah SWT. Inilah yang ditegur oleh Allah terkait dengan salat itu. Nah, jadi begitu hadirin pendapat ulama. Yang penting mangkin itu dulu ilingan baru amalan bahasa Imam As-Sazili baru dulu mami begini. One yang pertama dikerja Allahumma inni a'udzubika min syaitanil waswasatil hazbin. Lagu asal ke tetapan ini nak jawab ya tu arti dekat lagu mudah-mudahan ibu-ibu jadi apa. Terus nomor 2 lanjutan dari Subhanal Malikil Qudusil Khallaqil Af'al. Karena pegawai salat juga adalah atas pertolongan Allah. Yang berniat aja itu karena pertolongan Allah. Berwudu karena pertolongan Allah. Berdiri untuk salat karena pertolongan Allah. Maka ucapan kita adalah tentu alhamdulillah. Kemudian dari yang terakhir ayat tadi, iya ba'yuzhirkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz. Fatir 16-17 makin dibuka lagi. Mudah-mudahan nanti hafal kabar ini cuma perempuan kabar subhanallahi kita. Subhanal malikil qudusil khallaqil af'al. Subhanal malikil qudus kan jadi kami. Leweter kan? Subhanal malikil qudus al khallaqil af'al. Enggak jadi perempuan. Subhanal malikil qudusil khallaqil af'al. Dengan cara menurut beliau kita letakkan tangan kanan kita di dada. Subhanallah. Mudah-mudahan ini bagian pilih usaha ini usaha tiang pilih untuk bisa mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian selanjutnya jemaah kaitan dengan kesalahan baru. Mudah-mudahan lunas Allah adin. Mudahan sampai malam lampian dan terusnya. Lamun dendik ganti adik 13, 14, 15 kembali mami lantaran lamun 15 Sa'ban dikejar teparan aran nisfu Sa'ban pertengahan bulan Sa'ban Al-Quran menyebutkan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sungguhnya Al-Quran itu kami turunkan pada malam yang penuh barakah. Ulama menjelaskan jadi maksud dengan malam barakah itu dua, Lailatul Qadar sama Lailatul Nisfi Sa'ban. Kembali nampun tiap usaha beribadah tambah amal di tanggal 15 nisfu mami. Lantaran pada malam itu Allah mencatat catatan yang akan terjadi pada seorang makhluk dari malam nisfu yang ini sampai nisfu yang akan datang. Jadi itu catatan anggara setahun. Apapun yang akan terjadi, apakah ada sakit, ada kita terima rezeki, ada kita terima nikmat, apapun akan dicatat di sana. Iya, rambut temanikan angka sholat sunat barokah ini lebaran nih. Dek kita sholat sunat nisfu Sa'ban, sholat sunat barokah. Sholli sunat al-barokah rok'ataini lillahi ta'ala. Dimitikas main maghrib dedek berjemaah nih masing-masing. Sholli sunat al-barokah rok'ataini lillahi ta'ala. Ada 2 rakaat mami dari ayat dimimingkas
Nabi Fatihah Qul huwallahu 5 kali. Saya 2 rakaat tadi. Qul huwallahu 5. 5. Jadi rakaat pertama 5, rakaat kedua 5. Mudah-mudahan gamak ia asbab Allah tak terima ruhun syafaat Rasulullah mau pengampunan Allah, karena di malam nisfu Sa'ban itu diampuni seluruh umat Rasulullah Malik tak itu maradika. Maka di sana di hadis disebutkan, jika datang nisfu Sa'ban, beribadahlah di malamnya dan berpuasalah di siangnya. Angka lamun dia mau baru puasa 14 15 ina mana-mana tanggal 15 doang. Nggih. Mana-mana tanggal 15. Mudah tak baru setik dah. Nggih. Nemu Nabi yang niat bahasa lamun niat puasa je aku berniat puasa nisfu Sa'ban. Lamun tanggal 15. Lagu lamun 14 boleh mulai je aku berniat puasa Sa'ban. Puasa bulan Sa'ban. Niku niat jemaah ini. Mudah-mudahan jemaah sekalian dalam rangka kita memasuki ini ada catatan yang boleh diberikan catatan yang baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arah anjuran dulu yang kita baca di malam nisfu sampai hari nisfu ini ke jemaah. Ya Allah, jika Engkau telah mencatat catatan hamba ini pada catatan orang-orang yang rugi, hapuslah ya Allah, gantilah dengan catatan keberuntungan. Jika Engkau mencatat hamba pada catatan orang-orang yang beruntung, tetapkanlah ya Allah niki amalan yang disuruh kita amalkan di malam nisfu dan di hari nisfu, agar catatan yang dicatat Allah itu adalah catatan baik, karena Allah kan berhak mencoret, menghapus di hadapan Allah. Yusbit huma yasa wallahu indahu umul kitab. Ia tetapkan yang Allahu ma yasa. Allah menghapus mana yang ia kehendaki. Wa yusbit, ia tetapkan yang ia kehendaki. Karena itu ada di tangan Allah. Maka doanya tadi seperti itu. Ya Allah, jika Engkau telah mencatat aku atau hamba ini pada catatan golongan orang-orang yang rugi, hapusilah ya Allah, gantilah dengan catatan kebaikan atau keberuntungan. Jika Engkau telah catat pada catatan keberuntungan, tetapkan ya Allah. Itu doa kita di malam itu jemaah. Karena bayangkan, itu catatan yang akan terjadi pada hamba untuk setahun yang akan datang. Lampiran penuntun malaikat, dia turun catatan itu kepada malaikat yang keempat nanti pada malam Lailatul Qadar. Ditulisnya di nisfu Sa'ban, turunnya kepada malaikat pada malam Lailatul Qadar. Maka malam nisfu Sa'ban termasuk malam yang barakah. Itu ibu bapak terkait kerja amalan di bulan Sa'ban ini. Kemudian jemaah sekalian terkait dengan busuk maratul kabar, tiang belingih dan berusaha jemaah. Yang berusaha karena benar sholat itu inti nilainya ada pada khusuk. Lagu khusuk ditahu binaan diri, melainkan terjadi si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh mungkin entah ngiri jemaah. Antin yang berikin terjadi dari panjang sataat, anak jari terjadi dari panjang sataat. Berucaplah sebanyak-banyaknya la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Karena dia berikin dia tahu atur diri, melainkan ke atur si Allah. Ia lapas panjang tatkala mulutnya berucap dengan kalimat tadi, maka Allah mengambil urusannya dan Allah yang menyelesaikannya, menunjukkan hamba pada Allah bahwa dia tidak berdaya, dia narak daya upaya. Jadi itulah makna la haula wala quwwata. Lamun dia jadi amalan harian dina mami 100 baik, mudahan nak lebih la haula wala jadi amalan harian ini atik bilang dulu. Maka dalam perjalanan bimbing lumban tiang pelingin merasa diawasi oleh Allah. Buktikan orang yang berzikir dengan tadi, dia akan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Angkat dinang wahya banyak kalau dosa, lantaran dia merasa diawasi oleh Allah. Dan itu ucapan orang
yang ingin merasa dia diawasi oleh Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Termasuk daya yang beri hadir di tempat ini bukan karena kekuatan, tapi karena pertolongan Allah. Itu jemaah sekalian. Nggih, niki kakak kirim. Kemudian terakhir atur baru awal ini mudah-mudahan ini amalan. Alhamdulillah tidak mami amalan nike berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manik Nabi ya pulang niki mami man dakhala aw kharaja manzilahu fayaqul masya Allah la quwwata illa billah. Barang siapa yang keluar atau masuk rumahnya kemudian ia berucap dengan kalimat tadi masya Allah, bismillah, bismillah, masya Allah la quwwata illa billah, maka padilahnya tanafar anhu syaitan min baini yadayhi, maka syaitan akan berlari dari dia, berlari dari keluarga dia, berlari dari rumah tangga dia, berlari dari rumah dia, berlari dari kampung dia. Bayangkan mami, kebelipadanya. Jadi tidak akan digoda setan. Yang kedua, wa anzalallahu alaihil barakah. Allah akan turunkan barakah. Nabi manun barakah dina. Nabi pun usaha tiap ringgit. Lamun terberkati insya Allah, maka niscaya akan bermanfaat buat hidup ini. Yang bermanfaat buat sebini, yang bermanfaat buat anak jarin. Lamun rezeki ini kebarokah. Lalu ya amalan sabaru sebilang sebut kamu balik. Bismillah, masya Allah, la quwwata illa billah. Ini kedelah haula wala la quwwata illa billah. Setiap pulang masuk rumah, maka rumah itu akan bercahaya di hadapan Allah, mendapat barokah Allah subhanahu wa ta'ala. Kan gak ngutunat di dunia ini di barokah. Apapun yang kita lakukan, lamun nanti terberkati, maka niscaya tidak ada makna. Maka kebarkahan kita minta, tapi amalannya tadi, gitu. Ya itulah ini akan dicari. Ada berita apa? Bismillah. Sama-sama. Bismillah. Masya Allah. La quwwata illa billah. Jemaah sekalian, berapa banyak jemaah yang sudah mengamalkannya dan istiqomah 40 hari, dia sebut hajatnya, niscaya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Luwih sawat testimoni, alhamdulillah. Saya bilang apa? Itu adalah kehendak Allah, karena ketakwaan kita dan kepasrahan kita kepada Allah. Seorang santri bertanya pada gurunya, Nabi ini berketua, lunasan tuan guru, mbe atau lebih kalimat dia, ia berketua anak coba. Nabi bahasa guru, lasik kamu yang subur balik doa wan tak serah urusan dengan Allah, maka Allah lah yang mengambil urusan itu. Kamu tidak perlu urus lagi, Allah yang akan menyelesaikan. Itulah makna kalimat tadi. Subhanallah jemaah sekalian, mudah-mudahan makna sampaikan kepada keluarga kita, mudah-mudahan kita semua mengamalkannya dan kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lamun terpekontek amalan sabar ini ke jemaah, baru kan bismillah, subut kamu balik, subut kamu masjid, subut kamu kantor, subut kamu apapun tempat kerja kita ada barokah, ucap kalimat yang tadi. Lalu mangkin mami ampun andin biji jari dini berdengah, menulim suruh di tengah, menulim perintah di tengah, ngingji maaf mami berbeda kata lawan. Pekontek abang itu mami, didik mulai di bismillah, mulai di masa Allah doa. Masya Allah, la quwwata illa billah. Pirang 9 ingat, maka Allah yang akan berubah. Seminggu mami bukti. Demi Allah dijadi kira, Masya Allah, la quwwata illa billah. Allah yang akan berubah. Tiap lagi dia tahu berubah. Jadi Senin ini benar, iya malam. Masya Allah, la quwwata illa billah. Selagi milih balik itu, iya sebentar. Masya Allah, la quwwata illa billah. Insya Allah tetap mak jaga le gede ini.
Angki alam belum nonton namanya kemana? Lagu maksud jadi ibu biasa. Dia keluar sih tanda dengan hak pacu kedai lalu syukur sholat kan dia lain-lain Al-Quran. Ini santer pecah curiga menipu-ibu. Jadi dia kena biji jari menantu saya pun lamun dinarak runang lita aja 9 dasar minggu. Masya Allah, la quwata illa. Nanti kena dah sebut makin baca lah. Masya Allah, semua ini kehendakmu ya Allah. Karena kehendak Allah maka kita serah. La quwata illa billah. Tidak ada daya pada hamba ini kecuali darimu. Siapa yang akan ubah? Allah. Karena kita pernah mikir. Kita rubah lagu tidak dengan pelayannya Allah. Masya Allah, semua ini kehendakmu ya Allah. La quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan pada apa kecuali Allah. Pelingi samina lamun peduli kandang sampi. Ia baca ni ke? Ini nak terpikiran semani malam. Bangsa serah juga Allah. Toko ibu bapak belum mau buka toko, buka dengan nanti punya belanja datang. Karena tadi sudah serah ke Allah, ya enggak? Masya Allah, la quwata. Nanti akan biasa lamun baru dikira ada senang ini kalimat saya dulu enggak jangan terasa. Siapa di antaramu yang mendapat kenikmatan? Apakah itu nikmat datang dari anak? Nikmat itu datang dari keluarga? Nikmat itu datang dari istri? Nikmat itu datang dari harta? Maka kamu ucapkan kalimat yang jadi, niscaya tidak akan pernah menyakitimu sampai meninggal dunia. Yang menasihkan tidak akan. Anak itu tidak akan pernah nenek-nenek kepada kita. Dia akan tunduk taat kepada kita. Ini bijak itu kan anak boleh. Coba saya coba nak pasti menjadi yang ini. Lagu makin itu dong beli naik dengan itu apa aja kepin. Saya sakit nak bijak itu. Kan Allah. Coba terakhir. Nama itu berusaha nyerah. Berusaha nyerah kepada Allah. Masya Allah, la quwata illa. Enggak nam tetes. Bismillah kau nak. Lamun suruh tamu balik ya bismillah. Lagu-lagu tak amalan dia baru beli tuku. Andin jumpa angkat beli makin yang kesyukur berkapang. Adin sholat baru ni kan. Masya Allah, la quwata illa billah. Dia nak datang tikus gitu. Subhanallah. Ini maknanya karena nanti memang begitu. Siapa saja di antaramu yang menerima kebahagiaan datangnya dari Allah, ucap ini. Masya Allah, semua ini kehendakmu ya Allah. Tidak ada daya pada hamba kecuali dari Allah. Ampun, ini penutup Nabi. Sekarang ini coba.